pohon-pohon besar yang ada ranting-ranting kering. Itu jenis-jenis burung yang memang di open area itu kita bisa deteksi keberadaannya di tempat-tempat kayak gitu. Masih ada tuh teman-teman. Ada alap-alap. Tuh agak jauh tuh. Alap-alap ini ya. Waktu itu pengamatan burung masih agak aneh di Indonesia. Ya, jadi ada historinya dikit juga ya. Itu tapi sudah mulai sebetulnya. Sudah bukan hal baru banget juga, tapi udah mulai. Dan Ada kelompok-kelompok yang rajin untuk pengamatan gitu ya. betul, tapi itu masih inisiasi awal. Jadi mungkin jadi ada 2 buku juga. Karena ini bagus banget. Menurut saya ini karya orang Indonesia yang keren banget ya. Ini sama Atlas Burung. Atlas Burung udah collectible dan saya punya satu. Kemarin mau beli lagi beberapa udah habis. Jadi aduh. Tapi katanya mau dicetak lagi mudah-mudahan. Dan di dalamnya ini ada tentang histori juga. Jadi kalau teman-teman mau baca, enak banget dibaca dan simple, pendek. Ini ada yang lebih detail juga di sini. Ada histori juga. Dan ini bahasa Indonesia juga, sekarang udah terjemahkan. Ini dijual di Burung Indonesia ya, di Burung Shop dengan harga subsidi juga karena aslinya aja hampir 1 juta ya, atau 1 juta lebih. Saya beli yang bahasa Inggris, saya punya juga. Yang bahasa Indonesia ternyata murah banget dan jauh lebih bagus karena udah lebih updated, warnanya lebih tajam ya. Dan ada tadi histori, kalau mau baca histori pengamatan burung nature di Indonesia, baca di sini aja, jadi saya nggak perlu ceritain. Saya Sunarto, saya saat ini aktif di beberapa lembaga. Saya basically awalnya dulu pengamat burung, sejak mahasiswa memang hobi pengamatan burung. Riset saya S1 juga burung di Sulawesi. Sekarang salah satu kesibukan saya itu di IUCN Indonesia Species Specialist Group. Saya sebagai co-chair bersama dengan Prof. Mirza Kusrini sebagai co-chair satunya lagi. Banyak dorongan pelestarian alam di Indonesia itu dimulai oleh klub-klub pencinta alam gitu. Jarang banget sebenarnya di mana-mana ya. Amerika yang mulai itu bukan dari pemerintah loh sebetulnya. Pemerintah itu akhirnya hanya melegitimasinya ya, melegalkan ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini mengingatkan ke kita pentingnya peran kita dan pentingnya acara-acara kayak gini kalau menurut saya. Pertama datang itu kesannya luar biasa, jadi itu banyak banget, entah dari semua kalangan, golongan, baik usia berapapun tuh datang hadir ke sini untuk melakukan pengamatan burung. Kegiatannya seru karena saya belum pernah bertualang di KRB, walaupun tahu sebenarnya di KRB itu banyak spesies burung gitu. Udah mulai, Dapat res? ada ke foto nggak? Dapat. Coba gedein lagi. Ada badannya cuma. Jadi ini jelasin. Ini lumayan seru ya karena ini juga pertama kalinya saya ke Kebun Raya Bogor semenjak 2 tahun atau 3 tahun yang lalu saya ke sini. Apa sih yang membuat teman-teman itu tertarik untuk melakukan pengamatan burung? Menambah pengalaman, walaupun saya juga masuk ke dalam kelompok pengamat burung, tapi saya merasa ternyata ilmu saya itu nggak ada apa-apanya dibanding dengan yang lain. Apalagi kita bertemu dengan para sepuh-sepuh kayak Mas Aris, Mas Darto tuh kayak luar biasa. Ceritanya sih lebih menjadi naturalis burung itu seperti apa, perjalanannya bagaimana kayak gitu. Tadi pas lagi pengamatan sempat lihat penegaran falcon, alap-alap kawah, walik kelabu di pohon warnanya bagus. Terus ada ini juga alcedo tadi, ada alap aja udah meniting warna biru sama kontras biru sama oranye itu bagus banget. Cuma ada 12 atau 15 jenis aja yang didapat. Salah satu highlightnya tadi ada kipasan belang sama cicak daun gitu. Itu tadi lumayan luar biasa. Ada walik juga gitu. Kalau untuk burung-burungnya sih ada beberapa keunikan seperti kita menemukan kakatua raja di sebelah bunga bangkai. Terus yang kedua ada burung lepasan juga yaitu cicak daun sayap biru atau cicak daun Melayu. Kita
kita nih di Indonesia ini kan banyak banget perdagangan burung ya. Jadi kakak raja kan sebenarnya tidak ada di sini ya. Itu burung dari luar, kalau nggak salah dari Papua ya. Dan ada di sini. Sebelumnya juga beberapa tahun yang lalu saya pernah lihat ada jalak bali juga di sini ya, beberapa kali lihat. Sepertinya lepasan gitu ya, karena memang kadang-kadang secara periodik di sini ada. Jadi sudah campuran sebetulnya. Ini kan sebagai satu kawasan habitat relatif kecil sebetulnya ya, agak terisolir juga gitu. Tapi kadang-kadang ya karena di sekitarnya banyak penduduk juga, bisa jadi burung yang lepas akhirnya menemukan habitat di sini. Itu seperti itu cukup banyak. Tadi satu lagi juga itu orang sebut murai daun ya, Chloropsis, itu juga jenis yang ternyata tidak ada di Jawa seharusnya, adanya di Sumatera, Kalimantan, tapi tadi kita temukan. Masuk. Dengan begini kita saling kenal, makanya nanti habis ini saya berharap kita bisa saling kenalan, saling support, saling mungkin sharing info dan lain-lain, ada networking di situ. Saya dari PB, tapi saya kelautan. Jadi emang saya dari klub selam IPB malah, Fisheries Diving Club. FDC ya? Iya betul. Ya, nah kebetulan kan saya di konsultan lingkungan. Jadi kalau misalkan emang kayak nyelamnya udah kelar, terus ngikut yang anak flora faunanya, saya cuma tahu raja udang karena warnanya kan biru kan, agak beda. Sedangkan kalau yang lainnya saya nggak tahu, makanya tadi iseng aja ikut. Ya, saya sebagai dokter hewan di Yari. Nah, ketertarikan di burung ya semenjak kuliah ya. Jadi suatu ketika dulu ada suatu course, tadi ya course-nya itu tentang burung-burungan. Jadi ngambil course itu kayak dari sisi kesehatan dan dari sisi morfologi, terus spesies-spesies dari burung tuh jadi pengen lebih tahu lagi. Saya salah satu korbannya Mas Aris juga, Mas Aris dan Mas Huda. Saya bekerja sebagai biodiversity spesialis di Jakarta sekarang. Nah, awal cerita saya tertarik pengamatan burung itu juga karena diracuni dan kepepet juga gitu, karena dipaksa oleh keadaan sehingga harus belajar dan beradaptasi gitu. Saya Zaini, biasa dipanggil Zaini. Sebenarnya sama, saya korban juga. Saya dulu nggak sekolah di biologi, nggak di kehutanan atau apa gitu. Dulu saya dari pesantren. Tahun berapa saya lupa gitu kan. Kamu dibahas tahunnya. Jangan dibahas tahunnya. Saya senang naik gunung juga di Pangrango, ketemu yang nama bule, lagi neropong. Ini orang lagi ngapain gitu kan? Burung kok diliatin dan sebagainya kayak gitu. Nah, saya ketemu yang namanya Bas Van Balen waktu itu sama Paul Jepson. Nah, itu yang tadi diceritain sama Bang Narto, kalau misalnya itu ICBP, waktu itu masih ICBP sebelum BirdLife International. Nah, saya ketemu di situ, ini ngapain orang bule-bule begitu. Nah, pas dicoba pinjam binokuler, ternyata burung itu indah di alam, bener indah banget. Nah, sama itu yang pertama saya ketemu lihat itu elang Jawa, dan sampai itu jatuh hati. Rumah tangga biasa ya. Cuman background saya emang di kehutanan IPB, jadi kadang-kadang saya ikut teman-teman KSA gitu, pengamatan, jadi tahu dikit-dikit lagi. Kalau sekarang sih saya sebenarnya tuh terinspirasi lagi untuk mengamati burung itu karena buku-buku anak sih. Jadi saya ada buku buku anak-anak. Sebenarnya saya ikut grup buku anak gitu kan. Nah, terus di situ banyak buku-buku. Salah satunya buku kayak gini. Jadi di sini tuh kayak dia tuh pengamatan burung gitu. Jadi ceritanya menarik gitu ya. Kalimatnya juga sederhana. Ada perlengkapannya. Jadi menarik gitu. Ada sarang-sarangnya, gambarnya juga ilustrasi menarik ya. Halo, namaku Kaisan. Aku udah 5 tahun. Nanti 5 tahun setengah itu aku TKB. Oke, terima kasih. Terima kasih. Kita ditepuk tangan.
hebat kreativitas dulu. Tara dari komunitas homeschooling Charlotte Mason Jakarta. Tertarik burung karena tertarik aja sih sebenarnya, nggak tahu kenapa. Dari hati gitu kali. Dia nulis buku BTW Mas, bukunya judulnya Terbang. Jadi tentang pertama kalinya dia merasakan excitednya birdwatching terus hingga memutuskan buat jadi ornitolog. Bisa dibeli. Dia punya bukunya ya. Aku juga punya. Ini ada. Bagus banget bukunya. Dia ikut yang di Mendolo. Jadi kalau mau dengar cerita di Mendolo bisa di sini, baca di sini. Itu pegang dong. Ayo foto. Kakak yang bangga. Kebetulan saya di sini bantu Mas Aris ya. Karena kebetulan hobi saya bukan di burung. Hobi saya adalah mengumpulkan orang-orang yang tertarik untuk pengamatan burung. Kebetulan sudah lama sekali saya tidak menginjakkan kaki di kebun raya. Jadi kalau bicara masa lalu, ini bagian dari sekolah saya, Pak. Mohon izin Pak manajemen. Dulu ini bagian dari sekolah saya, Pak. Saya belajar burung, saya belajar satwa yang lainnya, saya belajar herpet di sini, Pak. Motonya ya ala kadarnya, sekarang orang-orang udah banyak yang pakai tele. Jadi kami berharap banget ini, Pak, dengan segala hormat, yang pakai tele jangan di ini, Pak. Saya Zainal, saya GM Corporate Communication. Memang 2 tahun lalu kalau tidak salah ya pernah ada kawan dari Bird Fotografi juga yang ngobrol sama saya itu, dan dia kasih beberapa contoh foto-foto dan beberapa jenis burung-burung yang pernah dia foto di kebun raya. Nah itu artinya sebetulnya banyak banget spesies burung yang ada di kebun raya, dan memang tahun-tahun sebelumnya karena memang ini termasuk ring 1, maka buat individu yang membawa tele itu pasti menjadi atensi dari pihak keamanan. Bukan melarang dalam konteks ini, tapi kami silakan berkoordinasi, dan bahkan kegiatan teman-teman ini sangat menginspirasi saya. Dan hari ini tuh ada pameran pembukaan Ragam Flora Indonesia dari IDSDA. Kenapa nggak teman-teman bikin pameran fotografi burung? Mantap, cocok. Berani nggak? Masuk. Oke. Ini tantangan nih buat kita semua, buat teman-teman, dan yuk kita ekspor kebun raya dengan potensi kapasitas teman-teman masing-masing, dengan keahlian masing-masing, dan itu diimplementasikan dalam sebuah exhibition pameran. Dan itu kami dari pihak manajemen Mitra Flora Raya, kami bekerjasama dengan BRIN ya, membuka ruang yang sangat terbuka buat teman-teman. Yang penting ada koordinasi ya, sehingga nanti kita juga bisa menjelaskan kepada tetangga kita yang di dalam, ini ada kegiatan ini dan lain sebagainya. Nah, itu secara koordinasi bisa dilakukan. Artinya teman-teman bisa nanti melakukan dengan bawa tewa yang panjang-panjang gitu ya. Yang penting sebenarnya informasi tersampaikan di dalam, diketahui kegiatannya apa saja. Iya. Jadi sudah lama sekali saya merindukan momen-momen yang kayak gini. Salam kenal buat teman-teman yang belum pernah kenal dengan saya. Terima kasih buat teman-teman panitia yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Mudah-mudahan ini bukan kegiatan yang terakhir ya. Mudah-mudahan akan ada kegiatan yang begini lagi, walaupun dikemas dengan bungkusan yang seperti apapun gitu. Harapannya semoga acara ini terus dilanjutkan, terus dilaksanakan, karena bermanfaat banget bagi orang awam. Tadi kayak kita tahu ada ibu rumah tangga, mahasiswa yang bukan non ornitologi gitu, itu sangat bermanfaat. Jadi harapannya acara ini terus dilaksanakan, selalu mengundang antusias masyarakat, khususnya dari komunitas pengamat burung, dan juga jangan sampai putus silaturahminya sih, itu paling penting. Semoga acara seperti ini bisa sering-sering lagi, kalau bisa ke medan-medan yang baru kayak ke Muara Angke gitu ya, bisa lihat burung laut gitu, atau pegunungan mungkin bisa, siapa tuh bisa lihat elang Jawa kan. Intinya adalah kita tetap harus menjaga burung di alamnya, jangan sampai cucu-cucu kita yang akan mewarisi pendidikan selanjutnya itu tidak akan bisa melihat burung ke depannya. Ketika tidak ada lagi yang peduli ya,
terutama kalau ada gap generasi misalnya. Makanya kegiatan-kegiatan seperti ini perlu dilakukan secara terus-menerus ya. Seharusnya semua pihak juga saling mendukung, dan akhirnya kalau memang seperti itu, saya yakin akan banyak setiap generasi akan ada yang peduli. Bahkan kalau sekarang ini buat saya sesuatu yang sangat membuat saya optimis gitu ya, di Indonesia ternyata, bahkan Bogor sekarang ya, ada begitu banyak anak-anak muda, yang tua juga ada, lengkap ya, tadi mulai dari balita ya tadi ya, sampai yang sudah senior di atas 50 tahun juga ada yang akan lintas generasi itu, kepedulian itu bisa diturunkan dan diteruskan. Di acara kegiatan pengamatan burung di Kebun Raya Bogor, saya juga ucapkan terima kasih buat Mas Narto, Mas Aris, dan teman-teman yang lainnya, dan terutama yang jauh-jauh gitu ya, udah datang ke sini, yang tadinya nggak punya pengalaman pengamatan burung, sekarang mulai excited untuk bisa mengamati burung gitu. Saya tutup diskusi dan kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan buat kita semua. PPBI ke-12 Hari Teman-teman jangan lupa hadir untuk field trip di Citalahap tanggal 26 sampai 29 Juni tahun 2025. Acara seru banget dan pastinya akan banyak kisah yang akan dirajut di sana. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman, jangan lupa ikut yang namanya PPBI 12 di Bogor yang akan diadakan di IPB Dramaga dan juga Kampung Citalahap, itu sekitar bulan Juni. Teman-teman, dijamin kalian akan mendapatkan ilmunya, manfaatnya, pertemanannya, dan siapa tahu juga jodoh.